Berjumpa kembali di Sambal Desa, sama-sama belajar desa. Ini kita ingin belajar atau berbagai narasumber, tetapi mengajak teman menjadi pemantik diskusi, pemantik belajar. Karena adalah tadinya TPP kemudian menjadi uh, sekretaris desa. Jadi tadinya PD di Kabupaten Temanggung, kemudian sekarang menjadi sekretaris desa di Kabupaten Semarang. Ini menurut saya menjadi menarik karena saya menemui beberapa cerita teman-teman PD, teman-teman BLD itu kemudian berkarir di luar dari jenjang karir di TPP. Jadi bukan dari BLD pengen jadi PD, jadi TA, kemudian ke TA kabupaten dan provinsi mungkin jadi manajemen nasional gitu kan. Tapi kemudian memilih untuk kemudian menjadi perangkat desa atau menjadi aparat desa. Yang menjadi pertanyaan menarik adalah apa sebenarnya alasan-alasan yang mendasari untuk kemudian menjadi apa, perangkat desa atau mungkin diri menjadi Recording in kepala desa. progress. Anda mencalonkan diri menjadi kepala desa, ada juga ruang untuk mungkin mencalonkan sebagai legislator, bisa juga karena ruang itu ada. Ini menjadi menarik menurut saya adalah apa sebenarnya yang mendasari atau yang menjadikan cerita memilih menjadi perangkat desa, karena yang kita hadirkan ini Mas Anas Maulana yang tadinya pendamping desa, berarti wilayahnya kecamatan, kemudian menjadi sekretaris desa, ini wilayahnya cuma desa. Jadi kalau guyonan saya mungkin sampean downgrade mas, tadinya wilayahnya kecamatan, sekarang cuma wilayahnya desa. Eh, Selamat sore Mas Aras. Selamat Boleh sore, berbagi cerita ya? Bapak. Siap. Berbagi cerita silakan. Ini awal Ya, mulanya gimana ini? Apa jangan-jangan karena terpencet gadis desa di Bergas, atau kemudian bagaimana? Dan mungkin bisa juga dibagikan cerita dalam proses penerimaan perangkat desa, apakah ilmu atau pengalaman-pengalaman menjadi seorang TPP itu memang kemudian menjadi nilai lebih untuk mengisi posisi itu atau bagaimana? Silakan Pak. ya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya dari Sambal Desa, sama-sama belajar soal desa. Pak Suryo Kocong ya. Kita belum pernah bertemu secara fisik, tapi kita sudah bertemu secara daring. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Terima kasih telah diberi kesempatan kepada saya untuk memberikan pengalaman terkait dengan mengapa saya selaku pendamping desa lalu kemudian menjadi sekretaris desa. Jadi saya menjadi pendamping desa itu sejak 2015 sampai 2017, Pak. Itu pertama kali penugasan saya itu di Kecamatan Kaloran ya. Pertama dan terakhir berarti di 2002 tahun. Dari 2 tahun itu saya belajar terkait dengan desa, terkait dengan desa juga. Okay. Terus dari 2017 itu saya masih ingat itu bulan, kalau nggak salah bulan April ya, kalau nggak salah, itu ada proses seleksi serentak pencalonan perangkat desa se-Kabupaten Semarang. Nah, sebenarnya saya tidak asli dari Bergas itu, tapi saya aslinya adalah orang Beringin, jadi saya itu dari kecamatan lain, Beringin, terus dapat istri di Bergas Lor, saya sudah bangun rumah di Bergas Lor, punya anak, berkeluarga di situ,
Lalu kemudian oleh ibu saya diminta untuk mencalonkan diri sebagai sekretaris desa. Alasannya adalah karena kerjaan saya di Kaloran itu kan di luar Kabupaten Semarang, di Kabupaten Temanggung itu kan jauh, mungkin kasihan. Saya iakan saja. Lalu kemudian saya mendaftar. Ketika saya mendaftar itu terus terang saya tidak memiliki persiapan khusus terkait dengan apa yang nanti diujikan. Karena saya selain menjadi TPP, jadi tenaga pendamping profesional, selaku PD saya juga punya kegiatan lain yaitu punya bisnis biro haji dan umroh. Jadi waktu itu sebenarnya awal April itu saya umroh, Pak. Umroh, terus sepulang umroh saya tes. Nah setelah tes saya diterima. Jadi itu kronologisnya gitu. Terus dari 30 pendaftar sekretaris desa khusus ya, kalau total keseluruhan di desa kami itu ada sekitar 40-an, 42 mungkin. Jadi sekretaris desa itu sekitar 30 kalau nggak salah ya. Kasih pemerintahan ada 10, kasih kesejahteraan dan kadus ada 2. Jadi peminatnya banyak juga, lumayan. Nah saya alhamdulillah ketika selesai tes di hari yang sama, jadi profesional, jadi panitia kami alhamdulillah profesional, di hari yang sama saya tes di Udinus, Universitas Dianuswantoro Semarang, itu langsung diumumkan saya meraih nilai tertinggi. Di situ langsung kemudian diputuskan sebagai pemenang tes sebagai sekretaris desa yang baru walaupun belum dilantik. Itu tidak keluar Rp1 pun. Jadi memang benar-benar proses seleksi itu adalah seleksi secara jujur dan terbuka. Kalau saya menilai, bahkan saya dari luar desa pun itu diberi kesempatan yang sama dengan teman-teman yang ada di desa yang mencalonkan diri yang sama. Bahkan dari 4 formasi itu 2 itu diisi dari luar desa. Jadi saya sama Bu Winda itu lulusan UNES, dia hari ini menjadi bendara desa yang dulu mengisi sebagai kasih pemerintahan di Rolling dan hari ini mengisi sebagai bendara desa. Jadi prosesnya seperti itu, Pak. Terus motivasinya bagi apa? Kalau dikaji dari segi finansial, sebenarnya ini boleh jujur, TPP itu mungkin bagi saya malah lebih menarik karena tidak ada beban sosial dalam tanda kutip. Saya waktu jadi pendamping itu digaji 3,6 juta sebulan. Terus membuat laporan bulanan, laporan harian, selesai. Tapi ketika menjadi sekretaris desa, itu saya punya siltap sekitar 2,9, dipotong BPJS, terus kemudian ada tunjangan jabatan 600 dan bengkok. Tapi di situ ada beban dalam tanda kutip finansial secara sosial yang harus kemudian kita juga harus berbagi dengan masyarakat yang lain. Misalkan ada orang yang meninggal, ada yang mantu, menikah dan sebagainya, itu posisi sekretaris desa di desa itu pasti kena punjung dalam tanda kutip ya. Punjung itu semacam diberikan makanan kayak ingkung dan lain sebagainya ke kita. Kalau kita nggak mengikuti itu, kita nggak nyumbang kan nggak enak. Jadi mau nggak mau harus menyediakan anggaran khusus untuk anggaran sosial. Terlebih misalkan ada kerja bakti kita datang, kita dianggap sebagai dalam tanda kutip strata atas di desa, otomatis kita juga ninggali dan sebagainya. Jadi sebenarnya kos sosialnya sangat mahal kalau dikaji secara material ya. Menurut saya lebih menarik menjadi TPP kalau dikaji secara material. Tapi dikaji secara peran sebenarnya, dalam peran, ketika kita menjadi TPP, itu kita menurut saya itu hanya bisa memberikan saran, arahan terkait dengan apa yang dilakukan oleh desa. Tapi ketika kita masuk di desa, kita sudah tidak lagi sebagai orang luar. Tapi kita adalah pelaku, kita adalah orang dalam yang melaksanakan dan bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Itu berbeda sekali. Jadi dulu misalkan kita memberikan saran masukan kepada desa, hari ini kita adalah desa itu sendiri. Itu berbeda. Dan apa yang saya dapat di TPP itu juga sangat bermanfaat sekali untuk proses-proses pengembangan di desa. Terutama karena saya dulu adalah PD pemberdayaan ya. Mindset pemberdayaan itu yang sangat
memberikan nilai plus bagi saya, mungkin dibanding dengan sekretaris desa yang lain, ini yang membedakan. Jadi mindset pemberdayaan itu yang sangat membedakan. Ketika saya pertama kali masuk di desa, ini cerita, hal yang pertama saya lakukan adalah memetakan potensi aset desa. Itu yang pertama kali saya petakan. Saya buat buat semacam list apa yang harus dilakukan ketika untuk melakukan proses perbaikan yang ada di desa yang saya tempati hari ini. Ternyata ada beberapa hal yang perlu dibenahi. Contoh misalkan terkait dengan pendapatan asli desa. Itu yang menurut saya penting pertama untuk dibenahi. Karena untuk dana transfer, kita diam pun melakukan rutinitas, itu pasti dapat. Tapi ketika PADES, itu kalau kita tidak mengkreasi, itu kita tidak dapat apa-apa. Maka dari itu hal pertama yang saya lakukan waktu itu adalah memetakan aset. Setelah kita petakan aset, kemudian apa yang perlu dilakukan, apa yang menjadi kelemahan, apa yang menjadi tidak lanjut, itu kita lakukan. Pertama kali saya datang itu, yang paling menonjol adalah bahwa di desa kita, di desa saya ini, Desa Begasidul, terjadi sebuah proses yang tidak efektif terkait dengan pengelolaan sampah waktu itu. Karena desa nombok terus, tidak efektif, mesti kita evaluasi. Tahun 2017 sampai tahun 2020. Nah, yang tak kalah penting juga, yang memiliki pengaruh besar di desa, itu adalah kepala desa. Kepala desa itu sangat berpengaruh sekali. Dari proses 2017 sampai 2020, kepala desa yang lawas ya, bukan yang sekarang sudah berbeda, itu saya sebagai sekretaris desa itu sudah mengusulkan konsep-konsep perbaikan terkait dengan pemberdayaan persampahan, terkait dengan infrastruktur regulasi yang perlu disiapkan, itu kita siapkan. Perdes sampah dan sebagainya kita siapkan, tapi tidak sekalipun waktu itu kepala desa meng-ACC. Ketika tahun 2020 ada proses pergantian kepala desa yang baru, Pak Kades yang baru, kita ajak diskusi, apa yang menjadi mimpi beliau, kita diskusikan, kita komunikasikan, dan kita buka mindset-mindsetnya, delalah beliau terbuka. Akhirnya sejak 2020 itu terbuka, kita buat satu proses yang paling penting itu di Sekdes itu, yang menurut saya adalah seperti software dari desa itu adalah aturan-aturan desa itu sendiri. Kalau melihat aturan main, sebenarnya yang punya kewenangan adalah BPD. Tapi kebanyakan di desa, BPD itu tidak memiliki kemampuan, mohon maaf, kebanyakan ya, sampai di sini juga sama, kemampuan untuk membuat drafting perdes, itu belum sama sekali. Maka dari itu, untuk menutupi ini, dibutuhkan sekretaris desa yang cakap terkait dengan aturan-aturan desa yang bisa mengkreatkan terkait dengan perbaikan desa, mimpi desa itu sendiri. Nah, sejak 2020 itu, kemudian kita buat peraturan desa, yang mana dulu pengelolaan sampah itu dikelola desa, diserahkan pengelolaannya kepada BUMDes. Sekarang 100% itu yang mengelola BUMDes. Sampah kita yang mengelola BUMDes, 3R namanya. Dari situ kita buat aturan terkait dengan perdes sampah. Ada 3 perdes terkait dengan lingkungan dan sampah itu. Kita buat tahun 2020 sudah ada perbaikan. Dan alhamdulillah, dulu yang kemudian nombok, kita perbaiki, diserahkan kepada BUMDes, diberi kepercayaan, diberi proses manajerial komunal yang baik, hari ini tidak pernah nombok sama sekali dan bahkan bisa surplus khusus untuk sampah. Padahal di BUMDes kita itu banyak unit usahanya. Dan real kemarin tahun 2021 alhamdulillah itu bagi hasil BUMDes itu ada 50 juta bersih ke desa. Itu bagi hasil real ada uangnya. Dan itu diserah terimakan kepada desa di tahun 2021. Itu juga hasil dari proses-proses pemberdayaan yang ada di tingkat desa. Kuncinya satu menurut saya, Pak, kalau di desa itu. Bagaimana memberikan atau kemudian bagaimana memahami mimpi-mimpi masyarakat desa itu kemudian didampingi untuk dijadikan kenyataan. Itu yang menurut saya penting. Kenapa demikian? Karena ketika TPP, misalkan TPP ya, seprofesional apapun, memiliki konsep ide apapun, gagasan yang luar biasa apapun. Kalau desa itu tidak memiliki mimpi-mimpi untuk desa itu, desanya sendiri, dia tidak akan mampu memberikan sebuah perubahan apapun. Tapi kalau TPP itu mampu meyakinkan atas mimpi desa itu memiliki mimpi yang besar, nanti desa saya akan seperti ini, itu, mimpi itu yang akan menjadi guide
dari proses-proses pendampingan oleh TPP kepada desa. Dan desa itu sendiri secara tidak langsung akan menuju realisasi atas mimpi-mimpi tersebut. Jadi ketika desa yang bersangkutan, suatu desa kok tidak memiliki mimpi apapun, ya desa itu tidak akan pernah kemana-mana. Maka dari itu, kunci yang pertama adalah bagaimana membuat masyarakat desa tersebut memiliki mimpi-mimpi besar atas desanya tersendiri. Karena mimpi itu yang nanti akan mendorong mereka berinovasi, berimprovisasi, sehingga apa yang mereka impikan itu bisa menjadi kenyataan. Itu yang kita lakukan, Pak. Dan ini bisa jadi garis bawah kenapa di awal saya bilang saya adalah misalkan TPP, dulu pernah jadi TPP, mindset pemberdayaan itu menjadi pembeda, dan gayung bersambut dengan Pak Kepala Desa, Pak Kades juga memiliki mindset yang sama, bahwa di tahun 2021 kita tidak ada pembangunan desa dari dana desa, Pak. Ini menarik. Jadi 50% lebih. Artinya nggak ada pembangunan fisik ya? Nggak ada pembangunan fisik dari dana desa, nggak ada dari desa. Itu 50% lebih, bahkan mungkin 60% lebih mungkin untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi ketika kita mampu meng-create atau menciptakan satu kemandirian komunal di tingkat terkecil desa, disitulah solusi terkecil itu akan muncul. Jadi gini, hampir 406 juta waktu itu yang untuk bantuan hibah kepada kelompok masyarakat itu 406 juta dari dana desa. 406 juta. Selain itu kita gunakan untuk PKK, untuk stunting dan sebagainya itu lebih dari 150 juta. Tapi yang saya fokuskan di sini adalah yang 406 juta itu untuk pemberdayaan di tingkat komunal terkecil, yaitu RT RW. Ketika RT RW itu berdaya, misalkan kita masih bantu misalnya per A 10 juta, ada yang 15 juta, ada yang 12 juta, tergantung mereka pengen apa. Ada satu yang menarik, ini contoh saja, di salah satu RT kami, dari bantuan 15 juta itu, di-create-kan satu usaha setingkat RT, berupa internet komunal, Pak. Kenapa internet komunal? Jadi internet kelompok itu, jadi RT itu punya internet sendiri yang dikelola oleh RT. Karena hari ini internet itu sudah tidak lagi barang mewah, tapi kebutuhan. Bahkan di tingkat yang paling kecil, SD, SMP, SMA, atau bahkan yang lebih luas perguruan tinggi, atau bahkan kita sendiri, itu menggunakan internet. Jadi internet itu sudah menjadi kebutuhan. Dari yang modal 15 juta itu, dari tingkatan komunal itu, ikut RT, kemudian dia bayar bulanan, di situ kemudian ditanggung di RT, memiliki pemasukan sendiri tingkat RT. Jadi ketika nanti ada satu warga RT yang sakit, misalkan, kelaparan, atau yang lain sebagainya, mereka bisa menyelesaikan masalah mereka dalam lingkup yang paling kecil. Jadi konsep pemberdayaan kita waktu itu adalah membangun kemandirian komunal, dari tingkat yang paling kecil di desa, yaitu di RT RW, sehingga mereka memiliki kemandirian. Itu yang kita lakukan di 2021. Yang perlu kita laksanakan adalah memberi mereka kepercayaan, Pak. Kita beri mereka kepercayaan, terus kita evaluasi tahun 2022. Ini kita evaluasi. Walaupun di tahun 2022 ini juga masih ada sekitar 20% ya untuk proses pemberdayaan itu, untuk bantuan pertanian dan peternakan kan ada aturannya kan. Itu masih kita berikan juga. Jadi ketika kita selaku TPP dan sekarang saya menjadi sekretaris desa, itu kuncinya satu, bagaimana memahami apa yang menjadi mimpi masyarakat di desa itu sendiri, sehingga desa menjadi katalisator atau fasilitator untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu sebenarnya. Misalkan desa memiliki mimpi, Pak, Bu Yao, kita itu memiliki satu lapangan yang bagus yang nanti digunakan untuk turnamen-turnamen itu bisa menghasilkan keuntungan dan sebagainya. Ya sudah, kita buatkan lapangan yang bagus standar FIFA misalkan, karena kita punya lapangan, kita punya stadion hari ini. Misalkan kapasitasnya mungkin baru ribuan ya, karena punya stadion yang kecil sih, stadion kecil tapi sudah punya tribun, Terus Pak, Bu, kita buat embung, Bu, kita buat pengolahan sampah, ini itu mimpi-mimpi masyarakat itu.
Nah, bagaimana desa itu menjadi fasilitator atas mimpi-mimpi tersebut? Mekanismenya bagaimana? Melalui proses administrasi yang ada di desa. RPJMDes, RKPdes, APBD, dan sebagainya itu melalui mimpi tersebut. Itu kita dapat melalui proses-proses mekanisme yang sudah kita pahami melalui musyawarah dusun, lokakarya dusun, dan sebagainya. Sebenarnya itu, Pak. Jadi bagaimana kita sebagai perangkat ya hari ini saya, karena sudah ada di dalamnya, itu bisa merealisasikan apa yang menjadi harapan dari masyarakat itu sendiri. Menurut saya itu alasannya. Oke, ini menarik ini. Jadi kalau secara material ternyata penerimaannya tidak lebih besar. Ya, Yang kedua, benar. secara kos sosial juga menjadi lebih besar. Lebih besar, Pak, itu. Artinya secara Seminggu bisa 3 secara kali nyumbang saya. Bahkan secara sehari 4 kali biaya, pernah. biaya sosialnya menjadi tinggi ketika menjadi seorang sekretaris desa. Dan yang menarik tadi adalah kalau yang saya tangkap satu, ketika Mas Anas ini menjadi TPP pun sepertinya juga tidak mengandalkan penuh hanya dari gaji TPP, tapi juga punya bisnis yang lain. Nah, ini bagian yang menarik juga sebenarnya, menjadi contoh apa, inspirasi untuk teman-teman bisnis-bisnis apa yang mungkin bisa dikembangkan. Tapi kembali ke tadi tentang pertimbangan ini, apakah ini tersesat di jalan yang benar atau apa, atau terjerumus ke tempat yang tepat gitu kan? Karena kalau yang saya tangkap tadi kan berarti awalnya sebenarnya nggak ada keinginan untuk Ya. kemudian masuk di wilayah itu, tetapi ketika kemudian mendengar kata orang tua, ya udahlah, menyenangkan hati, yang penting apa, suruh daftar ya ikut daftar kan gitu. Ya, awalnya itu. Terus akhirnya ketika terpilih, kemudian ternyata menjadi sekretaris desa, pengalaman selama menjadi TPP itu menjadi apa, satu nilai. Artinya setidaknya kemudian nilai apa, nilai ujiannya atau nilai seleksinya menjadi yang terbaik. Ya, itu. Kemudian ketika ketika menduduki jabatan juga pola pikirnya juga sudah terbangun, terstruktur dengan baik, walaupun mungkin yang tadi disampaikan apa, kebijakan kepala desa apapun namanya, perangkat desa ini kan pembantunya kepala desa. Jadi Bisa kalau itu kepala sangat desanya berpengaruh. nggak punya mimpi, ya perangkat desanya mimpi, ya mimpi aja gitu kan. Tapi Iya, kalau kalau kepala desanya punya mimpi, ya perangkat desa ini kan tinggal membantu merealisasikan mimpinya iya. saja. Benar, Oke, Pak. eh, Mas Anas, mungkin Siap. pertanyaan saya adalah, ketika kemudian apa, tadi disampaikan secara proses dan seterusnya, secara material seperti itu dan seterusnya, tapi juga ada secara nikmat, artinya secara nikmat bahwa dulu ini kan aku cuma seperti pengasuh aja, jadi tergantung bapak sama ibunya kan, istilahnya sebagai babysitter itu kan tergantung orang tuanya. Ya, Kita pengennya bayi ini begini-begini, tapi orang tuanya tidak menginginkan itu, ya kamu itu kan cuma babysitter, kamu bukan bapaknya, bukan emaknya, jadi nggak bisa berbuat apa-apa. Sekarang ibarat kata bicara desa itu layaknya bayi gitu kan. Mas Anas bukan lagi sebagai pengasuh, tetapi menjadi orang tuanya, setidaknya kan seperti itu. Nah, kalau ditimbang-timbang, kalau ditimbang-timbang, saya tidak ingin mendiskusikan ini apa, tersesat di jalan yang benar atau terjerumus di tempat yang nyaman gitu kan. Tapi kalau ditimbang-timbang, sebenarnya akan lebih baik atau secara kata hati, setelah semuanya berjalan, menjadi nyaman TPP atau menjadi sekretaris desa, Mas? ya. Kalau secara nyamannya hati, itu lebih pas menjadi sekretaris desa, menurut saya. Hmm. Kenapa? Karena menjadi sekretaris desa itu adalah orang kedua di desa yang memiliki kebijakan langsung terkait dengan apa yang harus dilaksanakan oleh desa. Pertama itu.
Penduduk kami itu 7.300, Pak. 7.300 terdiri dari 8 RW, 42 RT. Artinya lumayan besar. Jadi ketika di situ misalkan ada 1 atau 2% saja yang dikategorikan oleh desa sebagai orang miskin yang perlu dibantu. Ketika saya sebagai seorang TPP, saya tidak memiliki kewenangan untuk menunjuk siapapun. Tapi ketika saya menjadi sekretaris desa, saya yang kemudian membuatkan SK, saya membuatkan perkadesnya, saya yang kemudian bisa memberikan keputusan selain kepala desa ya, orang ini itu yang memiliki kewenangan hak untuk menerima itu. Artinya secara manfaat, saya lebih punya manfaat sebagai sekretaris desa. Secara langsung. Karena kebijakan itu langsung dinikmati oleh yang bersangkutan. Saya pernah, jadi gini Pak, kita di situ di desa saya itu ada beberapa pabrik. Desa tidak mengambil keuntungan atas uang pabrik masuk ke APBD tidak. Dalam bentuk CSR, itu kita kembalikan kepada masyarakat. Contoh, kita punya CSR beras dari PT Jenggot orang tua, pabrik bir itu Pak, di lokasi kita ada kayak gitu. Setiap bulan mereka memberikan sekitar berapa ya, 2,5 ton beras kepada kami. Dari beras itu kita minta izin kepada mereka, kita konversikan dalam bentuk uang, dan uang tersebut kita berikan kepada masyarakat miskin secara langsung usia pelajar. Jadi kita selain memberikan BLT dari dana desa, kita ada program kartu bergas sejahtera. Itu program dari desa kita sendiri. Itu pun yang benar yang usul pertama juga saya. Usul meyakinkan Pak Kades bahwa yang jadi tidak semua beras itu dijual ya, dikonversi lewat uang. Tapi ada beberapa yang kita konversi lewat uang. Uang itu kita berikan kepada mereka yang membutuhkan, khususnya orang-orang yang butuh di bidang pendidikan, anak yatim, piatu yang tidak punya orang tua yang ditinggal ke luar negeri, itu kita berikan bulanan tergantung dari jenjangnya. Itu dari CSR. By name by address-nya itu TPP tidak bisa menentukan. Tapi ketika saya sebagai sekretaris desa, saya memiliki ide gagasan program yang memiliki kebijakan atau manfaat langsung kepada masyarakat, insya Allah semoga ini dianggap oleh Tuhan, oleh Gusti Allah sebagai bagian dari proses perbuatan amal baik. Nyata kan, by name-nya jelas. Dan saya juga pernah, jadi misalkan di rapat, jadi saya bilang di rapat kepada kepala dusun. Jadi saya punya kewenangan juga memerintah walaupun dalam keterbatasan kewenangan kepala desa ya. Siapapun warga desa yang tidak bisa makan, yang tidak punya beras, silahkan datang ke desa. Hari ini juga, hari itu juga kita kasih beras. Jadi ketika saya tidak sebagai sekretaris desa, tidak mungkin saya memiliki kewenangan bicara seperti itu, Pak. Tapi setelah kita bisa seperti itu, ya memang benar ada, datang ke desa minta beras, waduh, ya kita kasih, karena kita berasnya kan ada. Jadi kita minta beras, kita kasih ke orang yang bersangkutan, kita ngobrol-ngobrol masalahnya seperti apa. Jadi desa ini adalah mimpi sekaligus solusi bagi warganya. Mimpi sekaligus solusi bagi warganya. Ketika saya sebagai TPP, bisa jadi saya tidak pernah dianggap oleh masyarakat. Saya bukan lagi sebagai harapan atau solusi bagi masyarakat. Tapi ketika saya sebagai sekretaris desa, Pak Sekde, saya minta tolong, ini anak saya seperti ini. Saya adalah solusi dan harapan bagi masyarakat desa 7.300 penduduk kami. Setelah kepala desa. Artinya, secara manfaat nyata, itu lebih bermanfaat ketika saya sebagai sekretaris desa. Ketika ditanya seperti itu. Begitu, Pak. Oke, artinya sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat kepada lebih banyak orang. Jadi realnya kayak gitu. Ketika kemudian memberikan manfaat nyata ya, artinya ini menjadi temuan jalan yang tidak disengaja karena lebih pada patuh. Ini pesan-pesan menariknya adalah patuh terhadap apa yang disampaikan oleh orang tua kan gitu. Ini mungkin itu. Pertimbangannya kan kalau saya menangkapnya itu artinya restu dari orang tua, dukungan dari orang tua dalam bentuk doa
dan kemudian kemampuan yang dimiliki oleh Mas Anas, maka kemudian yang menjadi harapan bisa terlaksana. Oke, ini kerabat desa menjadi menarik. Memang ada bagian-bagian yang kemudian menjadi pertimbangan bahwa tidak lagi menjadi TPP adalah satu pilihan, tetapi kemudian pilihan-pilihan mendasarkan kepada apa. Ada yang menyampaikan bahwa ya karena gajinya lebih bagus, ternyata saya dengar gajinya tidak lebih bagus kan gitu. Kemudian ya karena lebih jelas statusnya. Ya mungkin kalau lebih jelas statusnya, teman-teman TPP besok ada program P3K juga akan jelas statusnya juga. Artinya apapun yang dilakukan oleh siapapun itu adalah pilihan. Dan sebagai teman yang baik ya kita menghormati dan mendoakan semoga pilihannya itu memang sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Kira-kira itu saja yang ingin Ya, saya Pak. tambahkan kepada kerabat desa. Silakan kalau ada yang ingin menanyakan sesuatu ke Mas Anas, kita buka ruang, kita masih ada 30 menit ke depan yang Bro, ingin memberikan komentar, tanggapan, atau Mas Anas masih ada yang ingin ditambahkan, silakan. ya. Jadi sejak ceritanya itu ketika saya daftar sekretaris desa itu memang diminta oleh ibu. Tapi kata orang tua, perangkat desa itu kayak wahyu, Pak. Jadi ada Belum. ada darah yang menetes. Ya. Memang dari keturunan langsung saya kan ibu saya asli Wonogiri, mbah saya itu lurah di sana. Hmm. Jadi kan sedikit banyak memang saya punya darah ke perangkat desa ya. Walaupun Oke. mungkin itu kita nggak tahu ya itu menjadi faktor atau tidak. Ya sedikit banyak mungkin bagian dari doa Mbah Buyut-Buyut mungkin pengennya ada yang neruske mungkin ya. Ya Oh, saya terima takdir ini dengan senang gembira. oke. Oke, terima kasih. Jadi kalau kalau di Jawa itu ada istilahnya adalah pulung ya, keberuntungan. Ya Tapi mungkin tapi kalau 30 pendaftar loh Pak. Saya yang dari luar ya, sama saya. kalau saya Kalau nggak beruntung. memaknai pulung itu adalah eh, keakronim atau kependekan dari kumpuling pitulung. Jadi Oh, berkumpulnya ya siap siap. pertolongan. Nah, berkumpulnya pertolongan itu karena mereka-mereka yang pernah kita tolong Iya. itu secara tidak langsung akan menolong kita. Jadi pulung itu Oh, siap. nggak ada yang kemudian turun langsung karena kita tidak pernah melakukan apapun, kecuali memang wahyu pilihan Tuhan untuk jadi nabi lah. Itu otoritasnya Tuhan, kita nggak pernah tahu dari keturunan siapa dan seterusnya. Oke, terima kasih. Siap. Kang Iman, ada yang ingin disampaikan, silakan langsung open mic. Terima kasih Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sam desa. Matur nuwun Mas Anas Siap. atas apa yang panjenengan paparkan. Kalau saya bicara itu Mas Anas kena rembesing maju Pak Ade. itu nikmat sekali daripada rembesan banyak paceran ya Mas Anas. Dan saya juga ngalami Mas Anas, jadi adik ibu saya juga pernah jadi kepala desa 2 kali. Jadi apa yang disampaikan Mas Anas bagus lah. Semoga Mas Anas diberikan kemudahan. Tapi yang menarik begini Mas Anas. Siap. Tadi disampaikan bahwa kalau jadi TPP itu hanya pemberi saran. Berarti di sini ada sebuah komunikasi yang belum begitu full time gitu ya pada saat kita TPP melakukan suatu tupoksinya gitu. Karena memang benar Mas Anas, kalau jadi pendamping itu tidak bisa menyelami apa yang menjadi sebuah kebutuhan desa ya. Kita itu pemberi saran betul, tapi tidak begitu di-endorse untuk dipakai gitu. Akibatnya ya hanya secara narasi saja gitu. Tapi apa yang disampaikan oleh Mas Anas salut gitu ya. Artinya sebagai TP udah, kalau saya lihat sekarang jadi sekdes, apa yang tadi dipaparkan itu dulu saya yakin seyakinnya bahwa Mas Anas itu punya kemampuan dalam sebagai TPP, dalam ini sebagai pendamping pemberdayaan itu sudah full time, karena tadi dijabarkan bahwa dalam membangun sebuah
struktur pemerintahan itu memang dikuatkan dalam regulasi. Tadi disampaikan harus keinginan ini desa ini gitu, dan ternyata Mas Anas berhasil gitu. Tapi saya ingin gini Mas Anas, kebetulan dirasa itu kan banyak sekali itu ya penyangga kayak resto ataupun hotel atau penginapan. Karena daerah itu daerah di Batu Ade itu kan wisata gitu. Nah, tadi disampaikan adanya CSR dari sebuah perusahaan gitu, yang mana itu sampai sekian ton gitu. Nah, boleh dong dibagikan ceritanya gitu, ilmunya gitu ya, sehingga Mas Anas bisa merangkum jadi satu. Ternyata dengan Anas sebagai sekdes lebih mudah mengeksekusi, karena kalau tadi dibilang adalah sebagai pejabat yang sangat bagus gitu ya di desa, sehingga bisa mewarnai dan bisa mengeksekusi. Begitu Mas Anas, terima kasih. Bangga. Siap. Terima kasih. Siap. Terima kasih Kang Iman. Mas Anas, silakan memberikan responnya. Baik, terima kasih. Tadi disampaikan oleh Mas Iman terkait dengan pengalaman saya. Ini pengalaman saya saja, sahabat, yang saya lalui di Desa Brigasidul kayak demikian. Memang dulu ketika saya menjadi pendamping desa pemberdayaan, saya itu jarang ke kecamatan, tapi lebih suka ke kelompok-kelompok masyarakat pemuda itu dulu. Bahkan saya pernah dicaci maki atau mungkin diseneni ya, dimarahin Pak Camat itu saya di Kaloran itu. Dimarahin Pak Camat karena mungkin dalam hal administrasi yang harusnya menjadi tanggung jawab kecamatan sebenarnya itu dilembahkan kepada pendamping desa dulu. Cuma mungkin saya terlalu asik pendampingan langsung di kelompok masyarakat, akhirnya keteter. Jadi memang jiwa saya itu sebenarnya jiwa pemberdayaan. Nah, ini yang menjadi pembeda. Ketika saya menjadi sekretaris desa pun, saya tidak pernah megang satu proses pekerjaan secara keseluruhan, semua tidak. Jadi apa yang menjadi tupoksi di tingkat keadministrasian di desa, itu kemudian kita berikan kepada yang punya kewenangan. Misalkan saya sekretaris desa kewenangannya adalah sebagai koordinator pengelola keuangan desa. Ya sudah, karena saya koordinator, saya memiliki kewenangan, koordinator desa. Pelaksananya siapa? Ya pelaksana kegiatan kasih kaur itu. Yang membelanjakan uangnya kasih kaur. Jadi saya tidak pernah ribet terkait dengan pembelajaran itu, tinggal saya perintah panggil, sudah selesai belum SPJ-nya? Belinya di mana, pekerjaannya sampai jauh mana, itu proses saya seperti itu. Dan itu sudah berjalan di kami. Jadi proses pengespedian itu tidak saya sebagai desa saya tidak pernah nyusun SPJ sampai hari ini. Sejak awal saya masuk di sini, mungkin awal-awal saya nyusun berapa ilmu dan sebagainya. Artinya itu berjalan. Dan sampai hari ini alhamdulillah sesuai tupoksi kami itu berjalan, apa yang menjadi kewenangan, apa yang menjadi tanggung jawab itu dilakukan. Jadi kasih kaur, kadus itu semua karena tujuannya koordinator. Enak sekali sekretaris desa. Kecuali hal-hal yang sangat penting terkait dengan software desa. Software desa itu terkait dengan peraturan desa, APBDes, kemudian ONSPAN dan sebagainya, itu saya sendiri yang pegang. Selain itu, kita kasih kewenangan kepada yang kasih kaur yang memang menjadi tupoksi. Itu yang terjadi. Jadi, jiwa keberdayaannya itu menjadi pembeda dari sekretaris desa yang lain yang sering ngangloh ke saya atau ke kami, pekerjaan-pekerjaan desa itu kayak ditumpuk ke sekretaris desa. Tidak ada proses. Jadi seolah-olah dia itu penanggung jawab penuh. Padahal sebenarnya kan bukan. Penanggung jawab adalah kepala desa. Saya sebagai koordinator. Saya bertanggung jawab kepala desa, ya. Tapi penanggung jawab umumnya kan kepala desa. Saya sebagai koordinator. Ketika fungsi koordinasi ini tidak berjalan dengan baik, maka kegagalan administrasi itu akan terjadi. Jadi maka dari itu di sini yang menjadi pembeda kami adalah mindset saya mungkin ya. Mindset saya sebagai mindset pemberdayaan. Ketika saya masuk dalam proses manajerial, walaupun saya sebagai orang pendatang di sini, teman-teman
perangkat desa bisa apa eh, menyesuaikan diri, akhirnya yang kita ideal proses desa baik. Jadi saya pegang bahkan buka jarang sekali, setahun ketika saya cukup bertanya, saya panggil. Recording stopped. Recording in progress. Halo, Mas Anas. Oke, sepertinya terputus koneksinya ini. Halo, Mas Anas. Ya. Oke, sempat terputus tadi. Oke, terima kasih Mas Anas untuk responnya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin memberikan responnya, silahkan. Ini menjadi menarik ini ketika saya melihatnya bahwa ada posisi menjadi TPP itu menjadi tempat untuk kemudian menempatili, artinya mempunyai kapasitas yang lebih ketika kemudian menjadi TPP ini menurut saya ibarat kata jadi TPP itu kalau toh tidak akan berkarir selamanya di situ, ya di situ jadi tempat kita sekolah sambil dibayar kan gitu. Oh iya, benar tuh Pak. Jadi paham betul bagaimana melakukan pemberdayaan, paham betul tentang aturan-aturan, kebijakan-kebijakan, paham betul bagaimana dinamika politik di desa dan seterusnya, belajarnya tanpa harus membayar, artinya malah justru dibayar kan, kira-kira seperti itu. Itu untuk mereka yang mau belajar. Tapi kalau yang tidak ingin belajar ya sekedar ngisi daftar hadir, ngisi laporan kegiatan, kemudian tidak ada yang diserap kemudian dijadikan nilai lebih, tapi lebih sekedar ya menjalankan tugasnya ini, ya tugasnya ini dikerjakan, kadang-kadang tidak memahami tugas juga kan gitu. Oke, ini bagian yang menarik. Masih ada waktu sekitar seperempat jam lagi. Silakan teman-teman yang ingin menyampaikan. Ya, tambahan. Mas Nuraji, silakan. Ya, silakan. Ya, sangat menarik sekali karena apa yang dibangun dengan dana desa itu begitu efektif. Saya dengar lebih banyak ke pemberdayaan ya. Saya dengan beberapa teman pernah menghitung ketika kemudian desa membangun desanya dengan fisik, misalkan 80-90% dana desanya, dampak perubahan ekonomi dan sosial itu menurut kami tidak begitu berdampak, kecuali di desa itu ekonominya tumbuh pesat. Misalkan desa itu berbatasan dengan kota, sehingga akses infra itu sangat vital. Karena rata-rata 2 tahun 3 tahun rusak, dibangun lagi, 2 tahun 3 tahun rusak. Akhirnya pekerjaan yang muncul adalah membangun fisik terus, tetapi efek terhadap peningkatan kapasitas dan lain-lainnya itu tidak muncul di masyarakat. Harga pupuk pestisida mahal itu tidak terjawab. Nah, itu menariknya yang saya dengar tadi. Tetapi ada sedikit hal menurut saya yang perlu mungkin kita diskusikan. Pilihan Mas siapa tadi namanya? Anas. Ya, Mas Anas. Ya. Ini juga sentilan bagi, saya melihat ke samping ya. Ini juga sentilan bagi pendamping desa bahwa
perlu memang strategi dalam pendampingan seperti yang kita diskusikan kemarin. Perlu banyak strategi. Kalau hanya menunggu petunjuk teknis dari kementerian atau dari TA, terus mengirim data dianggap selesai pekerjaan, sehingga kita hanya fungsi humas, lebih pada fungsi humas. Ada menarik tadi bahasa fungsi katalisator. Nah, saya lebih melihat Mas Anang menjalankan fungsi-fungsi katalisator itu. Yang saya pahami fungsi katalisator itu lebih maju daripada fungsi fasilitator ya. Karena katalisator itu dia betul-betul wujudnya ada yang dicapai. Misalkan seperti ini. Katalisator ini kan banyak umum dipakai dalam proses reaksi kimia dan proses reaksi biologi ya. Makanan, pembuatan produk-produk di mana sesuatu yang bereaksi tapi dia tidak larut di dalamnya. Contoh pembuatan sabun itu bahan utamanya adalah minyak kelapa. Tetapi setelah dia jadi sabun, dia mampu memberikan minyak kelapa. Seperti itu, bahwa proses pembuatan sabun itu dari minyak kelapa. Katalisatornya adalah soda api yang panas, tetapi karena ada proses reaksi sehingga ketika jadi sabun, sabunnya tidak panas. Itu yang disebut dengan proses katalisator. Nah, proses-proses ini mungkin memang yang harus kita evaluasi dalam proses pendampingan kita, di mana saya tidak melihat ada bentuk, saya tidak tahu lah kalau di kabupaten lain, tetapi ketika misalkan kita wujudkan dalam rakur misalkan, hanya persoalan bagaimana data yang terkumpul, bagaimana ini dan ini dan ini. Tidak kita bicara permasalahan bagaimana penyelesaiannya. Oh, ini masyarakat berteriak tentang mahalnya pestisida, berteriak tentang langkanya pupuk, atau berteriak tentang bahwa ekonomi mereka tumbuh-tumbuh begitu-begitu saja. Nah, itu saya membacanya tidak ada sampai ke situ, sehingga kadang desa yang mengambil inisiatif dan kadang juga desa lebih memilih infra, karena kalau infra lebih praktis. Yang kedua, ada persen yang besar di situ. Oke. Kalau ada desa yang lebih banyak masuk ke sana, ya karena itu tadi dari pernyataan Mas Anas ini ada sentilan juga bagi kami pendamping bahwa dalam mendampingi kayaknya perlu memang strategi seperti yang tadi, komunikasi dengan pihak A, pihak B, sehingga tidak berharap hanya dari dana desa untuk pembangunan desa. Saya kira itu mungkin dulu. Makasih. Oke, Assalamualaikum terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Bang Ben. Baik, terima kasih Pak D. Waktunya Pak Sekdes yang saya hormati dan kawan-kawan TPP dan semua peserta Zoom. Mohon izin kalau saya melihatnya seperti ini. Ini sebuah keuntungan sebenarnya yang bagi kita TPP, kita bisa belajar dari Pak Sekdes sebagai seorang mantan TPP. Artinya apa? Artinya bahwa mungkin TPP juga kadang-kadang perlu melihat sudut pandang dari sisi desa atau dari sisi perangkat desa itu seperti apa. Karena tadi disampaikan bahwa perbedaan mendasarnya itu adalah ada pada kewenangan untuk pengambilan keputusan akhir. Sehingga kadang-kadang mungkin kewenangan ini yang nanti kemudian berupa kebijakan yang kemudian tidak sejalan dengan apa yang dipikirkan TPP, itu yang perlu dipahami latar belakangnya. Jadi saya melihat ini sebuah pengetahuan baru ya. Istilahnya apa? Pengetahuannya masih pengetahuan tacit. Kalau bisa dituangkan dalam satu bentuk tulisan, saya kira itu akan sangat membantu kawan-kawan TPP. Itu Pak D. Terima kasih waktunya saya kembalikan. Oke, terima kasih Mas Anas. Ini menarik ketika kita melihatnya sebagai apa yang diungkapkan Mas Anas tadi tentang ketika jadi sekdes maka
saya bisa langsung mengambil keputusan. Artinya dalam kapasitasnya. Setidaknya membisikkan sesuatu ke kepala desa jadi lebih mudah. Ketika memang belum ada konflik politik kan gitu, karena politik ini kan luar biasa. Tapi ada yang menarik tadi dari Bang Ben tadi tentang bagaimana kemudian pendamping itu apa artinya cukup punya pengaruh. Itu harus seperti apa? Kayaknya harus belajar dari almarhum Ibu Tin Soeharto bahwa istri jenderal itu pangkatnya pasti 1 bintang di atasnya. Jadi kalau bapaknya bintang 4 itu istrinya bintang 5. Kenapa? Karena istrinya kadang bisa lebih tahu lebih dulu daripada suaminya. Ini saya melihat sesuatu yang menarik. Jadi ketika di eranya Pak Harto dulu itu tidak ada seorang tentara yang kemudian dipindah tugaskan dan tidak menerima atau marah karena dipindahkan. Kenapa? Karena istri yang akan dipindahkan biasanya sudah dikomunikasikan oleh istri Pak Harto. Jadi Ibu Tin sudah ngasih tahu. Jadi pada saat Iman pulang mau marah gitu kan, ini saya dapat perintah tugas pindah dan seterusnya, ternyata istri Iman di rumah itu tinggal senyum-senyum, udah mas kan kita juga bersama-sama, saya temani bla bla dan seterusnya. Gara-garanya ternyata dikasih tahu suami kamu akan dipindahkan dan seterusnya. Artinya seorang pendamping ketika kemudian punya wawasan lebih atau punya pengetahuan lebih, maka dia akan menjadi tempat yang nyaman juga untuk pemilik kekuasaan memutuskan sesuatu itu selalu mendengarkan pendamping. Artinya ketika mungkin kepala desa ingin memutuskan sesuatu, mungkin yang ditanya pertama adalah, Pak pendamping ini kira-kira seperti apa? Saya pengen seperti ini. Jadi bisa jadi otoritasnya lebih kuat daripada sekretaris desanya dan seterusnya. Artinya ini tentang seni pemberdayaan dan seni mengambil hati dan seni berposisi. Kira-kira seperti itu. Silakan Mas Anas diberikan responnya ini. Ya, Kayaknya bisa jadi inspirasi teman-teman untuk mampu menjadi komunikator dan katalisator yang baik. ya. Bukan kemudian berbondong-bondong untuk semua jadi perangkat desa. Selesai nanti penerimaan harus ada pembukaan terus orang-orang baru terus yang menjadi pendamping kan juga investasi dari Kementerian Desa untuk memberikan pembekalan kan ya bisa rada-rada sayang juga. Silakan Mas Anas. Ya. Pertama dari sahabat yang tadi itu terkait dengan penganggaran dana desa. Memang dalam dana desa kita lebih ke pemberdayaan di desa kita. Cuma untuk fisik itu jangan lupa itu kita juga jauh lebih besar dari dana desa. Tahun 2022 ini dana transfer dana desa kita 900 juta, ADD 500 juta, BAP bagi hasil sekitar 150 lah maksimal. Itu berarti sekitar berapa? Berarti 1,5, 1,6 itu dana transfer. Tapi untuk membangun infrastruktur, bantuan keuangan provinsi, kabupaten, dan pusat yang masuk ke desa kita itu 2,5 M. Artinya apa? Artinya proses komunikasi dengan pemegang kebijakan, pemegang anggaran di tingkatan kabupaten maupun provinsi, ataupun proses komunikasi politik pada satu pos-pos politik tertentu itu juga penting. Ini kuncinya di kepala desa. Ketika kepala desa memiliki satu visi politik yang baik dan memiliki jaringan yang baik, bangun desa tidak harus melalui dana desa. Itu jauh lebih efisien daripada ngandalkan dana desa. Buktinya di tahun 2022 kita punya web tapi masih WordPress. Silakan dibuka aja, Bergas Kidul WordPress. Itu di situ saya sudah minta posting aturan-aturan terkait dan juga APBD 2022 itu kayaknya sudah kita posting. Bisa dilihat pendapatan kita sekitar 4 miliar lebih itu. Sekitar kebanyakan malah dari dana transfer dan bantuan keuangan provinsi, bantuan keuangan kabupaten. Yang pegang kendali itu di kepala desa. Ketika kepala desa memiliki visi politik yang baik, desa itu Pak mau bangun apa itu yang nawari DPR itu silahkan kontrak politik dengan yang lain silahkan. Kami di desa hanya sebagai fasilitator, katalisator atas mimpi-mimpi masyarakat
mau bangun ini kita komunikasikan dengan pemegang kebijakan. Karena apa? Karena desa adalah representasi kecil dari suatu negara. Ini perlu dipahami. Dan kompleksitas desa itu juga sama dengan kompleksitas suatu negara. Bayangkan, Kementerian Sosial masuk melalui aplikasi 6DGs. Itu juga terkait dengan satu proses usulan orang-orang miskin yang masuk SDGs, masuk kemudian bantuan penerima iuran, BIP, dan sebagainya itu dari Kementerian Sosial. Itu SDGs. Ada Kementerian Keuangan, ada ONSPAN. Kementerian apapun masuk ke desa melalui aplikasi apapun. Itu artinya apa? Desa adalah muara atas program-program pemerintah pusat. Artinya ketika kepala desa mampu berkomunikasi dari tingkatan desa, naik ke atas, program itu bisa didapat tanpa mengandalkan dana desa. Seperti yang saya ceritakan itu. Jadi dana desa kita 900 juta, ADD 500 juta, BAPD sekitar 150 juta, 1,5 M lah dana transfer. Tapi bantuan keuangan kita untuk membangun infrastruktur lebih dari 2 miliar. Karena tidak mengandalkan dana desa sama sekali. Artinya ini adalah visi. Jadi yang membedakan desa itu kan sebenarnya visi desa itu sendiri. Siapa pelakunya? Itu yang paling penting. Pelakunya itu siapa? Kepala desanya itu siapa? Saya sejak tahun 2017 sampai 2020 tidak bisa berbuat banyak. Karena ketika saya berdiskusi dengan kepala desa yang dulu, apa yang menjadi visi saya di desa itu tidak terpenuhi, Pak. Ini loh Pak, bagusnya gini, peraturan desanya saya buatkan gini. Ketika kepala desa tidak mengaksesi, tidak terjadi apapun. Tapi ketika kepala desa sudah laksanakan. Jadi yang terpenting adalah apa yang menjadi mimpi-mimpi dari masyarakat ataupun usulan-usulan dari teman-teman kasih kaur untuk perbaikan ke desa, kita fasilitasi, kita beri mereka kepercayaan untuk melaksanakan itu. Ketika itu diberi kepercayaan, insya Allah itu bisa dilaksanakan. Toh hari ini proses-proses administrasi di desa itu banyak sekali perangkat desa yang lulusan S1 dan masih muda-muda. Jadi sekali kita ajari, sekali kita berdiskusi terkait dengan hal teknis, itu bisa dilaksanakan itu dengan baik. Dan tadi benar Pak, pendamping desa TPP itu garis bawahnya adalah seni positioning, itu benar sekali, saya setuju terkait dengan pendamping desa sebagai positioning yang baik, itu saya setuju sekali. Bagaimana memposisikan diri, bisa jadi sebagai istri atau mungkin sebagai teman atau sebagai sahabat atau sebagai apapun, yang jelas apa yang menjadi kebutuhan desa, apa yang menjadi mimpi-mimpi desa itu bisa terdengarkan, terfasilitasi. Jangan sebagai teman curhat atau mendengarkan tanpa ada solusi. Tapi kemudian bisa memberikan satu proses jalan keluar. Kalau misalnya desa kemudian memiliki satu permasalahan, kita diangkloi, ya paling tidak kita bisa memberikan referensi jalan keluar. Itu saran bagi saya. Misalkan dulu saya pernah di Kaloran, itu saya pendampingan kopi, Pak. Di sana itu ada kebun kopi di wilayah Kleter kalau nggak salah itu. Itu pemudanya itu punya keinginan bagaimana kopi mereka, kopi Kaloran itu dimunculkan. Sebagian besar kopi itu dipanen terus dijual. Tapi caranya kopi itu dimunculkan dan sebagainya dimunculkan melalui merek sendiri. Ya kita bantu. Kita datangkan, bahkan kita beli malah. Yowes Mas, aku tuku 10 bungkus. Kemudian dari beli itu kita minimal itu. Kalau misalkan kilo kopi ini wong Kaloran, ini kopi jenenge ini nak pesen iki sekian. Terus dirasa minimal itu kita laksanakan. Apa yang menjadi keinginan dari kelompok komunal masyarakat yang paling kecil, contoh di kopi itu kita laksanakan. Bahkan kecamatan pun ketika saya beli kopi itu mungkin berapa bungkus waktu itu, saya beli bahwa kecamatan ini loh Bu, produknya kecamatan sini seperti ini. Ini kita kenalkan, bahkan mereka tidak tahu kalau ada potensi tingkatan komunal, di tingkatan komunal remaja di situ memiliki keinginan untuk bagaimana kopi ini bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Minimal bisa menjadi solusi lah. Walaupun tidak 100% mimpi itu terwujud, artinya ada satu proses harapan, oh ternyata saya kenal dengan pendamping desa ini ada solusi yang bisa saya dapat di situ.
Jadi jangan hanya sebagai teman curhat saja, tapi paling tidak ada satu proses alternatif penyelesaian atas masalah-masalah yang ada di desa. Intinya satu, saya setuju dengan Bapak, seni positioning. Saya setuju. Gitu, Pak. Oke. Oke, terima kasih. Ini nggak berasa sudah sampai di penghujung acara kita. Mas Anas boleh memberikan closing statement. Sambal Desa ini adalah agenda tentang sama-sama belajar desa. Di forum-forum ini kita ingin banyak mendapatkan bagi-bagi pengalaman, karena pengalaman guru terbaik dan akan lebih murah, lebih mudah ketika kita belajar dari pengalaman orang lain tanpa harus kita merasakan pengalaman-pengalaman yang buruk yang dialami oleh teman-teman yang lain. Silakan Mas Alos, closing statementnya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang jelas, mari sama-sama berdesa, berinovasi, dan berkreasi dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Desa maju, negara maju. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, terima kasih Mas Anas atas waktunya, dan terima kasih kerabat desa yang sudah bergabung di Sambal Desa, sama-sama belajar desa. Dan kita akan terus ketemu di setiap hari Senin sampai Jumat pukul 16 sampai pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan terus sama-sama belajar desa dalam satu semangat besar. Sambal Desa, sama-sama belajar desa. Salam Desaisme. Terima kasih.